Assen, Belanda, Jumat, 27 Juni 2025. Sirkuit TT Assen kembali menyimpan cerita dramatis dari sosok Marc Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu mengalami 2 kecelakaan keras dalam satu hari selama sesi latihan bebas MotoGP Belanda 2025, membuat paddock dan penggemar menahan napas. Insiden pertama terjadi saat Free Practice 1, FP1. Marquez mengalami hixide brutal di tikungan 15, ketika motornya terpental hebat saat keluar dari tikungan cepat. Kecepatan kala itu diperkirakan menyentuh hampir 200 km per jam. Tubuh Marquez terlempar tinggi ke udara dan menghantam aspal dengan keras. Meski langsung bangkit, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman yang serius. Usai kecelakaan, Marquez mengeluhkan mati rasa di tangan kiri dan siku, yang menurut laporan medis disebabkan oleh tekanan pada saraf ulnaris. Saya kehilangan rasa di jari-jari saya untuk beberapa saat. Rasanya seperti ada yang menekan saraf dari dalam, ujar Marquez dalam wawancara singkat usai sesi. Meski cedera, Marquez sempat kembali ke garasi dan melakukan pemeriksaan medis awal. Tim menyatakan tidak ada tulang yang patah, namun ada indikasi trauma ringan yang memengaruhi syaraf. Dokter menyarankan pemantauan lanjutan sebelum memutuskan ikut sesi berikutnya. Namun kejadian belum selesai di situ. Pada sesi latihan sore, Marquez kembali mengalami kecelakaan di tikungan 7. Ia tergelincir dan menghantam gravel berbatu besar yang memperparah luka di tubuhnya, termasuk memar di dada, perut, dan jahitan di dagu. Meski tubuhnya babak belur, semangat juara Marquez tak luntur. Ia tetap mencoba melanjutkan sesi, membuktikan mental baja khas Baby Alien. Namun publik bertanya-tanya, sampai kapan tubuh Marquez sanggup menahan risiko sebesar ini? Insiden ini menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal kecepatan dan kemenangan, tapi juga pertaruhan fisik dan nyawa. Dan Marquez, sekali lagi, menunjukkan bahwa dirinya adalah petarung sejati. Meski tubuhnya mulai mengirimkan sinyal kelelahan, 2 kecelakaan keras yang dialami Marc Marquez pada sesi latihan bebas MotoGP Belanda di Assen memicu beragam reaksi dari garasi tim Gresini Ducati. Meski bukan tim pabrikan utama, skuad satelit ini mendapat sorotan penuh karena performa luar biasa Marquez musim ini, dan insiden hari Jumat itu seolah menjadi peringatan keras tentang batas fisik seorang legenda. Manajer tim Gresini, Nadia Padovani, menyampaikan keprihatinan mendalam usai kecelakaan pertama. Jantung kami seolah berhenti saat melihatnya terlempar di tikungan 15. Itu hixide yang sangat brutal, dan untuk beberapa saat, kami benar-benar takut akan yang terburuk. Setelah pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada patah tulang, rasa lega menyelimuti tim. Namun belum sempat suasana tenang, kecelakaan kedua terjadi. Kali ini lebih menyeramkan karena Marquez menghantam gravel trap berbatu besar di tikungan 7. Bos teknis Gresini, Fabio Cecchini, mengungkapkan kegelisahannya. Kami sudah mengingatkan soal ban depan dari sesi pagi, tapi Marquez tetap ingin mencobanya lagi. Itu tipikal Marc, selalu ingin tahu batas maksimal. Tapi hari ini, batas itu terlalu dekat dengan bahaya. Dari pihak Ducati Corse sendiri, Luigi Dalinya, direktur teknis Ducati, juga ikut angkat bicara meski Marquez berada di tim satelit. Apa yang dilakukan Marc luar biasa secara teknis. Tapi sebagai manusia, kami semua khawatir. 2 kecelakaan keras dalam sehari bukan hal yang bisa disepelekan, bahkan untuk pembalap sekuat Marquez. Namun di balik kekhawatiran, juga muncul rasa hormat mendalam terhadap semangat pantang menyerah Marquez. Mekanik Gresini yang selama ini bekerja dekat dengannya menyebut Marc langsung kembali ke pit dan berkata, "Saya masih bisa lanjut, cuma luka luar." Mereka tahu, di balik senyum dan candaannya, tubuh Marquez menjerit kesakitan. Tapi seperti biasa, sang juara dunia 8 kali itu menolak menyerah begitu saja. Kini, tim Gresini dan Ducati akan berkoordinasi ketat dengan tim medis untuk memastikan apakah Marquez bisa melanjutkan sisa akhir pekan dengan aman. Mereka tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu, memaksakan kondisi yang seharusnya dipulihkan lebih dulu. Kita ingin menang, tapi bukan dengan harga tubuh Marquez hancur, tegas Nadia Padovani. Keselamatannya tetap nomor 1. Tetapi karena sikap rendah hatinya yang tak terduga, usai menyentuh garis finish sebagai juara, Marquez menolak untuk membawa bendera kemenangannya di lap kehormatan, sebuah keputusan yang membuat publik bertanya-tanya. Namun, belakangan terungkap alasan di balik tindakan tersebut sungguh menyentuh, bentuk penghormatan Marquez kepada warga Italia. Dalam pernyataan usai balapan, Marquez menjelaskan keputusannya.
Saya tahu betapa berartinya Mugello bagi rakyat Italia. Mereka datang ke sini dengan cinta dan emosi yang tinggi. Saya menang, tapi saya tidak ingin merayakan secara berlebihan. Saya hormati mereka, ujar Marquez. Sikap ini langsung mendapatkan apresiasi luar biasa, bahkan dari bos Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna. Meski Marquez membalap bukan dengan bendera Italia, Dall'Igna menyebut tindakan itu sebagai bentuk kedewasaan dan penghormatan sejati seorang juara. Saya tidak menyangka, Marquez bukan hanya pemenang di lintasan, tapi juga di hati publik. Ia tahu kapan harus merayakan, dan kapan harus menunjukkan respek. Itu sikap seorang legenda sejati, tutur Dall'Igna, yang tampak terharu di paddock Ducati. Marquez yang selama ini dikenal sebagai pembalap agresif, kembali menunjukkan sisi manusiawinya. Tanpa perlu mengibarkan bendera, ia justru mengangkat respek dari seluruh penonton Mugello, bahkan dari mereka yang sempat mencibirnya di awal balapan. Sebuah pelajaran tentang sportivitas dan kebesaran hati dari sang baby alien. Sikap Marc Marquez yang memilih untuk tidak membawa bendera kemenangan di IP Mugello terus menuai pujian, dan kali ini datang langsung dari CEO Ducati, Claudio Domenicali. Dalam wawancara eksklusif usai podium, Domenicali tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap pembalap yang baru bergabung ke tim pabrikan Ducati tahun ini. Apa yang dilakukan Marc hari ini bukan hanya menunjukkan kelasnya sebagai pembalap, tapi juga sebagai pribadi, ujar Domenicali. Ia tidak hanya menghormati motor kami, tim kami, tapi juga menghormati tanah ini, Italia, tempat kami berasal. Dan itu menyentuh kami semua. Menurut Domenicali, keputusan Marquez untuk tidak membawa bendera kemenangan adalah murni inisiatif pribadi, tanpa arahan dari tim atau manajemen. Tidak ada yang menyuruhnya. Itu murni dari hati Marc sendiri. Dan ketika saya lihat dia hanya mengangguk kepada penonton, menundukkan kepala di depan tribun utama, saya tahu, dia sedang berbicara lewat sikap. Domenicali bahkan menyebut bahwa momen tersebut lebih berkesan daripada selebrasi apapun. Ia mengatakan bahwa banyak staf di garasi Ducati yang diam-diam menitikkan air mata karena tersentuh dengan respek besar yang ditunjukkan oleh pembalap asal Spanyol itu. Hari ini, Ducati menang. Tapi lebih dari itu, Ducati diingat karena membawa sosok yang tahu bagaimana menghormati. Marquez sudah menang lebih dari sekadar balapan. Dia telah memenangkan hati Italia, tutup sang CEO. Tindakan kecil, namun bermakna besar. Dalam sejarah MotoGP, Mugello 2025 kini bukan hanya tercatat sebagai kemenangan bagi Marquez, tapi juga sebagai momen ikonik tentang rasa hormat dan kebesaran hati seorang juara sejati. Mugello, dunia MotoGP kembali diguncang pernyataan mengejutkan. Kali ini datang dari sosok veteran Ducati, Michele Pirro, yang secara terbuka membongkar fakta mengejutkan di balik kegagalan Pecco Bagnaia dan kesuksesan luar biasa Marc Marquez pada IP Mugello 2025 lalu. Dalam sesi wawancara pasca race yang terekam media Italia, Pirro tak lagi menutupi bahwa ada perbedaan pendekatan teknis dan strategi internal tim Ducati yang berujung kontras antara hasil Pecco dan Marquez. Kita harus jujur, Marc datang dengan pendekatan balap yang jauh lebih fleksibel dan berani.